Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih telah hadir kepada kuasa hukum penggugat dan penggugat serta kuasa hukum tergugat yang mewakili tergugat yang sedang sakit ya. Ya betul. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih telah memilih proses mediasi ini sebagai jalan utama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi kepada dua para pihak ya. Yang pertama, saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Naufal Sudur, SMH, selaku mediator yang telah para pihak tunjuk oleh pengadilan untuk membantu Bapak dari pihak penggugat dan pihak tergugat untuk mencari solusi damai atas perkara yang sedang berjalan perihal hibah tanah, betul Pak? Betul. Betul? Oke, saya lanjutkan ya. Sebelum saya memulai lebih jauh dalam proses mediasi ini, saya minta pertama-tama untuk dari kuasa hukum penggugat dan penggugat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apakah disetujui? Silakan. Ya, silakan ya. Baik, izin Pak Mediator, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Al-Nafi. Saya adalah pihak penggugat pada kasus ini, sekaligus orang tua dari tergugat, yaitu Ananda Hafiz. Baik, terima kasih Pak Mediator. Saya Gum Dimas SH yang merupakan advokat dari kantor hukum EKN Society yang mewakili Bapak Taufik berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2021 Pak. Baik. Dengan Bapak Gum dan Bapak Taufik ya, betul? Betul. Ya. Betul, Pak. Oke, selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat dan tergugat bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, sebelum terima kasih kepada Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, selaku kuasa hukum dari saudara Muhammad Hafiz yang berdasarkan surat kuasa khusus 20 April 2021 bisa dilihat. Ya. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin mengingatkan Pak Mediator bahwa tergugat saat ini tidak bisa hadir karena kondisinya tidak memungkinkan, sedang sakit dirawat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat keterangan sakit yang saya lampirkan ya. Bisa dilihat Pak Mediator. Ya. Dan kami dapat menjamin bahwa kehadiran tergugat secara daring ini tidak akan mengurangi itikat baik kami untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan damai. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan Pak Mediator. Oke. Terima kasih dari kuasa hukum tergugat ya, Ya, Bapak benar. Nathan, betul? Betul. Oke. Untuk perihal tergugat yang tidak bisa hadir secara offline lalu hadir melalui daring dengan dibuktikan dengan surat sakit yang dilampirkan oleh kuasa hukum tergugat, apakah disetujui dari kuasa hukum penggugat dan penggugat? Setuju Pak. Setuju. Baik. Selanjutnya dari Bapak Hafiz, apakah terdengar? Ya, terima kasih Pak Mediator, terdengar Pak. Ya, silakan untuk memperkenalkan dirinya ya Bapak Hafiz. Izin Pak. Iya Pak, izin Pak, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Akbar ya, selaku tergugat dan sekaligus juga anak dari Bapak M. Taufik Al-Nafi. Di sini saya memohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya dan menghormati proses mediasi ini. Saya minta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung di tempat mediasi, tetapi tanpa mengurangi rasa kekeluargaan saya tetap hadir Pak ya. Dan sepenuhnya untuk selanjutnya akan dibantu oleh kuasa hukum saya, yaitu saudara M. Nathan Hafiz SMH. Mungkin itu Pak untuk awalnya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali kepada Bapak Hafiz selaku tergugat di mediasi kali ini. Oke, setelah memperkenalkan diri dari para pihak sudah selesai, kita akan masuk kepada proses pembacaan tata cara dan pembacaan apa itu mediasi. Saya mulai ya Bapak-Bapak. Ya, boleh. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, sengketa perdata wajib dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan dibantu mediator. Lalu mediasi bertujuan agar para pihak dapat mencari jalan tengah tanpa harus melanjutkan proses pengadilan. Nah, adapun tahapan-tahapan mediasi yang saya jelaskan dari 5 poin.
Yang pertama adalah mendengar pandangan dari kepentingan masing-masing pihak ya Pak. Jangan ada yang menyela ya Bapak. Yang kedua adalah mencari kesepakatan. Jadi kita di sini melakukan mediasi untuk mencari kesepakatan yang dapat disetujui dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Dapat dipahami? Lalu yang ketiga, menentukan agenda pembicaraan. Jadi mediasi kali ini tidak hanya satu pertemuan saja ya, bakal pertemuan selanjutnya bakal saya agendakan sesuai dengan kalender. Baik, setuju ya penggugat tergugat? Lalu yang keempat adalah negosiasi. Ya. Lalu yang kelima adalah bila tercapai bakal membuat kesepakatan perdamaian, yaitu akta perdamaian ataupun perjanjian perdamaian. Dapat disepakati di pihak penggugat dan tergugat? Oke. Lalu selanjutnya, setelah saya sudah menjelaskan apa itu mediasi dan tujuan mediasinya apa dan tata caranya, agenda yang kedua adalah penyampaian pihak penggugat. Mohon dari Bapak Taufik, kuasa hukumnya, menyampaikan dulu perkaranya bagaimana dan permintaannya bagaimana. Ya, silakan ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Mediator. Klien kami yang merupakan Bapak Taufik Al-Nafi adalah Bapak kandung dari tergugat. Sekitar 24 tahun yang lalu, beliau diminta oleh anaknya, Saudara Muhammad Hafiz Akbar, untuk menghibahkan sebidang tanah seluas 2.280 meter persegi di desa Cimareme, Ngamprah, Pak. Awalnya beliau menolak, Pak. Namun, karena bujuk rayu dan janji bahwa hibah itu hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan dalam waktu 1 hingga 2 tahun, beliau akhirnya menyetujui. Namun, kenyataannya, Pak, hingga kini tanah tersebut tidak dikembalikan, Pak. Bahkan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama tergugat. Klien kami masih tertipu, Pak, dan bertekad untuk membatalkan hibah tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak yang lain, Pak. Baik. Jadi Bapak Taufik ini berasa dirugikan ya karena hibah tersebut. Ternyata tidak sesuai dengan janji awal yang dilontarkan oleh dari pihak tergugat. Betul Bapak Taufik? Betul Pak. Baik. Silakan dari keterangan Bapak Taufik selaku penggugat bagaimana? Ya Pak, saya hanya meminta keadilan Pak. Saya sudah bilang bahwa berdasarkan hukum syar'i tanah itu hanya bisa dibagikan sepertiga, tapi Hafiz memelas dan memaksa saya untuk menghibahkan tanah tersebut agar bisa dijadikan jaminan ke bank. Tanah itu ditujukan untuk anak-anak saya semua Pak, bukan hanya untuk Hafiz. Saya tidak ingin dianggap pilih kasih. Saya juga merasa tertipu oleh Hafiz karena setelah saya menghibahkan tanah tersebut untuk mendukung usaha dia, hasil usaha tersebut gak kelihatan Pak hilalnya. Bahkan setelah 24 tahun tidak dikembalikan tanah tersebut. Saya sedih, anak kandung saya sendiri berani-beraninya menipu orang tua. Dosa nak. Baik Bapak, dikarenakan ini sidang mediasi dan kita akan menyampaikan, kita ingin capai kesepakatan yang win-win solution. Dimohon Bapak jangan terlalu emosi ya Pak. Baik Pak. Ya. Oke, selanjutnya bakal ada tanggapan dari pihak tergugat. Apakah sudah siap kuasa hukum? Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Pak Mediator, terima kasih juga dari pihak penggugat dan kuasa hukumnya sudah menjelaskan dulu perkaranya. Di sini klien kami Saudara Muhammad Hafiz sebetulnya tidak pernah berniat untuk menipu orang tuanya sendiri. Memang benar, jadi tanah itu dihibahkan dan hibah tersebut dilakukan secara sah di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Sertifikatnya juga sudah terbit atas nama klien kami berdasarkan akta tak hibah yang sah. Namun kami dapat memahami juga bahwa masalah ini menyentuh ranah kekeluargaan. Klien kami juga bersedia membicarakan jalan keluar yang baik tanpa saling menyakiti. Oke, baik. Ada yang bakal disampaikan dari tergugat? Baik Pak Mediator, seperti yang telah disampaikan oleh kuasa hukum saya mengenai kasus atau apa yang sedang terjadi, ya sebetulnya saya tidak ingin berkonflik dengan orang tua saya sendiri. Ya, mengingat ini adalah tentang kekeluargaan dan tentunya saya akan menempuh jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan. Kalau gitu kembalikan tanah Bapak. Itu tanah bukan cuma buat kamu, tapi buat adik-adik kamu juga. Kalau Bapak mati, nanti warisan buat adik-adik kamu apa? Tahan ya Bapak, kuasa hukum tolong ditenangi ya Bapak penggugatnya. Baik, sudah dari pihak tergugat Bapak Hafiz. Dan mungkin itu dulu Pak dari saya, nanti selanjutnya
kuasa hukum saya yang membantu menjelaskan. Baik, sudah menjelaskan ya duduk perkara dari penggugat dan tergugat. Mungkin untuk sidang pertama ini, mediasi kali ini saya cukupkan terlebih dahulu dikarenakan adanya emosi yang diantara pihak-pihak ini menyelimuti ya. Mungkin saya cukupkan, nanti bakal saya agendakan pada tanggal 27 April selanjutnya bakal ada kaukus dan negosiasi antara pihak penggugat dan tergugat ya. Apakah disepakati? Oke. Dengan ini saya sudahi terlebih dahulu ya sidang mediasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, benarnya dengan Bapak Bongbong selaku kuasa hukum penggugat dan Bapak Taufik selaku penggugat, betul Pak? Betul, Pak. Baik. Berdasarkan tanggal yang saya sudah sampaikan kepada para pihak, di tanggal 27 hari Minggu 27 April kita akan melaksanakan kaukus atau pertemuan terpisah kepada penggugat ya. Dapat dipahami ya? Pak. Baik. Saya pertama-tama ingin memberitahu terlebih dahulu tujuan kaukus ini apa. Jadi sebagaimana yang diatur dalam perma, ini sebagai tahapan awal untuk mencapai negosiasi pada saat nanti pertemuan ketika dua belah pihak saya hadirkan ya Bapak. Dapat dipahaminya? Iya, Pak. Ya, mungkin bisa disampaikan dari penggugat dan kuasa hukumnya apa yang diinginkan dan tujuannya apa dan solusinya bagaimana ya. Silakan. Baik, Pak. Jadi saya melakukan gugatan ini untuk meminta tanah tersebut yang dimiliki oleh Hafiz dikembalikan kepada saya. Pada saat dulu Hafiz itu memelas meminta saya. Dia bilang kalau hibah itu cuma pura-pura dan akan dikembalikan 2 tahun kemudian. Saya mau anak itu tuh penuhin omongannya. Masa orang tua sendiri ditipu, Pak? Sudah 24 tahun loh saya nungguin pertanggungjawaban dia. Masa sampai harus saya gugat? Sudah digugat pun dia masih kekeh nggak mau pulangin tanah itu. Baik, sebagaimana yang Bapak tadi jelaskan bahwa berarti tergugat ini tidak menepati janjinya yang dimana dia ingin membalikan tanah tersebut dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun ya. Betul. Coba ya, apakah pada saat pemberian hibah ini ada perjanjian tertulis Bapak? Waduh, kalau untuk perjanjian tertulis nggak ada, Pak. Gini, Pak, Hafiz itu kan anak saya. Sebagai orang tua, saya pasti mau anak saya usahanya sukses. Meskipun saya awalnya juga takut-takut untuk menghibahkan tanah tersebut, saya percaya aja sih Pak. Soalnya siapa sih Pak yang nyangka seorang anak darah daging saya sendiri bisa nipu orang tuanya? Ternyata ketakutan saya itu terwujud. Si Hafiz ini ngebohongin saya. Sampai saat ini tanah itu nggak kembali juga Pak. Betul Pak. Saya sudah berdiskusi dengan penggugat yaitu Bapak Taufik. Memang perjanjian tertulis tidak ada Pak. Namun dari penggugat hanya berharap agar tanah itu dikembalikan Pak. Karena mau bagaimanapun tanah itu bukan hanya untuk Hafiz sendiri Pak. Ada anak-anak Bapak Taufik yang lain. Jadi tanah itu akan dibagi pada adik-adiknya. Jadi yang diharapkan oleh Bapak Taufik ini adalah dibagi rata Pak untuk adik-adiknya juga. Baik, sebagaimana yang dijelaskan dan diminta oleh dari kuasa hukum penggugat dan pihak penggugat, memang hibah ini bisa dibatalkan berdasarkan dengan pasal 212 kompilasi hukum Islam atau KHI. Hibah tersebut bisa dibatalkan karena di dalam pasal tersebut ada pengecualian. Hibah itu dapat dibatalkan karena hibah ini diberlangsungkan oleh orang tua atau diberikan oleh orang tua pada anaknya. Mungkin seperti itu. Baik, tolong ya Pak, soalnya tanah ini harta saya satu-satunya Pak. Saya nggak punya harta yang lain. Ya Pak, nanti saya bakal usahakan yang dimana kan mediasi ini untuk mencapai kesepakatan bersama. Untuk Bapak Taufik dan Bapak Gunggung selaku kuasa hukumnya, ada yang bisa dijabarkan kembali apakah atau jika tidak ada yang ingin disampaikan, saya ingin bertanya Pak, apakah pada saat hibah ini berlangsung ahli waris lainnya atau anak-anak lainnya itu menyetujui dan mengetahui? Tidak Pak, padahal saya udah nyuruh waktu itu sama si Hafiz untuk rembukan sama adik-adiknya sebelum dihibahin. Tapi dia bilang rembukannya setelah hibah. Tapi udah dihibahin nggak dilaksanain juga. Jadi gimana Pak? Apa bisa dia batalin hibah-hibahnya? Soalnya anak-anak yang lain tuh nggak setuju.
buat tanah yang dihibahin dan dimiliki oleh si Hafiz itu, Pak. Dan juga Pak Mediator, jika kita melihat pasal 210 KHI, jika ahli waris lain tidak sepakat dengan hibah yang diberikan, maka hibah dapat batalkan, Pak. Iya, betul Pak. Baik, perihal tersebut memang benar sudah diatur dalam pasal 212 dan 210 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2161 K garing PDT garing 1995, memang hibah itu dapat dibatalkan jika ahli waris lainnya merasa dirugikan. Nah, dikarenakan ini mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama, kita akan mencari solusi terbaik agar kesepakatan bersama itu tercapai ya. Baik Bapak, apakah dipahami? Baik, Pak. Ya, mungkin itu saja. Saya sudah mencatat poin-poin yang Bapak inginkan untuk kesepakatan bersama ini bisa dicapai. Saya bacakan kembali ya Pak. Bapak penggugat ingin tanahnya dikembalikan. Lalu tadi tidak ada perjanjian, betul ya Pak? Betul. Lalu tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Betul. Mungkin itu saja yang poin-poinnya, apakah betul? Betul, Pak. Oke, mungkin itu saja. Sekian untuk kaukus dari pihak penggugat. Saya akan melaksanakan di tanggal 28 ini kaukus selanjutnya dengan pihak tergugat. Dapat dipahami ya Pak? Ya, Pak. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kaukus ini atau pertemuan berbisa. Saya akhiri ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Nathan selaku kuasa hukum tergugat yang mewakili tergugat melalui Zoom atau daring. Jadi berdasarkan kalender yang saya tentukan pada tanggal 28 di hari Senin ini kita melaksanakan kaukus atau pertemuan terpisah ya. Untuk bertujuan dengan apa? Bertujuan untuk bagaimana kita mendapatkan solusi yang bakal disampaikan dari pihak tergugat. Apakah dipahami? Paham, Mbak? Oke. Untuk pertama-tama saya mempersilahkan Bapak Hafiz selaku tergugat untuk menyampaikan kembali duduk perkaranya dan tujuan mediasi ini, lalu kesepakatan apa yang ingin Bapak inginkan untuk mediasi ini selesai. Silakan Bapak Hafiz. Baik, terima kasih Bapak Noval selaku mediator yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kuasa hukum untuk mencoba menerangkan mengenai apa yang saya tuju pada mediasi kali ini. Tentunya karena ini berkaitan langsung dengan hubungan keluarga, khususnya dengan ayah anda saya sendiri, maka dari itu tentunya saya ingin menempuh prosedur secara keluargaan, tentu juga dengan mengharapkan proses yang terbuka. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti dibantu dijelaskan dengan kuasa hukum saya Pak, kepada Pak Nathan mungkin bisa ditambahkan. Itu dari saya Pak, terima kasih Pak. Baik, dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, memang benar akte hibah ini dapat dibatalkan dikarenakan berdasarkan dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah ini dapat dibatalkan oleh pihak penggugat. Karena kenapa? Karena hibah ini dihibahkan dari orang tua kepada anak. Mungkin saya akan menawarkan satu solusi kepada pihak tergugat. Kalau memang tidak mau merasa dirugikan, saya menawarkan solusi untuk hibah ini dibagi secara merata kepada ahli waris. Mungkin seperti itu. Gimana kuasa hukum dan tergugat? Gimana klien saya? Ya, jadi begini Pak, memang sebenarnya dari awal ya tidak ada niatan Pak untuk merugikan ayah saya gitu Pak ya. Dan kalau seandainya memang
hukumnya. Baik, jadi sedikit menambahkan ya Bapak Mediator. Jadi klien kami pada prinsipnya itu sebetulnya tidak keberatan untuk berdamai Pak, asalkan penyelesaiannya bisa mempertahankan keberlangsungan usahanya ya Pak. Jadi setelah berdiskusi dengan klien saya, yaitu kami itu sebenarnya ingin mencari solusi yang win-win. Jadi kami mengusulkan untuk tanah hibah itu tidak perlu langsung untuk dibatalkan, tapi bisa dibuat kesepakatan tertulis tentang pembagian hasil atau kompensasi yang adil bagi pihak penggugat. Dengan begitu, hubungan keluarga klien saya dan orang tuanya bisa tetap terjaga, usaha klien kami tidak runtuh, dan hak penggugat pun tetap dapat dihormati. Baik, Pak Mediator. sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat, saya mendapatkan poin-poin win-win solution dengan menyetujui dan sepakati hibah ini bakal dibagi secara merata pada ahli waris. Oke. Kalau maka dari itu, saya merasa Bapak kuasa hukum tergugat dan tergugat dapat menyepakati hal tersebut. Mungkin untuk kedepannya kita bakal mengagendakan mediasi yang mendatangkan kedua belah pihak di tanggal 29 ya Pak. Apakah dipahami? Ya, dapat dipahami ya Pak. Baik, mungkin pertemuan kaukusnya ya. Terima kasih Bapak Hafiz. Mungkin untuk pertemuan terpisah atau kaukus ini saya cukupkan karena saya melihat ada titik terang dari tergugat untuk menyepakati pembagian hak kepada ahli waris tersebut. Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga ya Pak. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Bambang sebagai kuasa hukum penggugat dan Bapak Taufik ya sebagai penggugat. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada kuasa hukum tergugat Bapak Nathan dan tergugat yang hadir melalui daring atau melalui aplikasi Zoom. Baik, yang setelah saya agendakan di tanggal 29 April yang jatuh pada hari Selasa. Di sini agendanya adalah negosiasi tahap kedua, yang dimana saya akan menjabarkan poin-poin yang diberikan dari penggugat dan tergugat, yang dimana poin penggugat ini ingin membatalkan tanah hibah tersebut, dan atau jika tergugat keberatan dia juga menghadirkan solusi untuk hibah ini dibagi secara merata kepada ahli waris lainnya. Karena apa? Karena saya melihat bahwasannya di sini tidak ada perjanjian tertulis dan tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, di situ menjelaskan bahwasanya hibah itu dapat dibatalkan dikarenakan ahli waris lainnya merasa dirugikan dan tidak ada persetujuan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, apakah kesepakatan yang saya sudah jabarkan dari pihak penggugat dapat disepakati oleh pihak tergugat? Seperti Pak Mediator. Dapat disepakati. Bagaimana Bapak Hafiz? Apakah disepakati? Baik Pak, saya sepakati. Baik. Oke, saya akan lanjutkan kepada kaukus, poin-poin kaukus yang saya dapatkan di pihak tergugat. Pihak tergugat menerima kesepakatan untuk hibah ini dibagi secara merata kepada ahli warisnya. Namun dia meminta kompensasi waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang sedang berlangsung atau sedang berlanda di tergugat. Bagaimana, betul Mas? Betul. Baik. Ya Pak. Bagaimana pihak penggugat dan kuasa penggugat dapat disepakati untuk memberikan kompensasi waktu kepada tergugat dan kuasa hukumnya? Ya, saya mah ikut aja lah Pak, gimana baiknya. Itu pun yang penting kalau mereka sudah setuju untuk dibagi, saya juga udah rela. Baik. Saya ikhlas. Sepakat berarti ya dari pihak penggugat? Pak. Ya, alhamdulillah sudah tercapai lah kesepakatan win-win solutionnya, di mana akta ini tidak dibatalkan, namun penggugat memberi kompensasi waktu kepada tergugat untuk menyelesaikan masalah yang terlebih dahulu, dan setelah itu barulah tanah tersebut dibagi secara merata kepada ahli waris selaku anak-anaknya dari penggugat. Betul ya Bapak Taufik? Betul. Ya, mungkin agar membersihkan waktu, saya meminta kepada pihak penggugat dan tergugat ini membuat perjanjian perdamaian serta perjanjian yang berisikan tentang pembagian hibah tersebut. Bagaimana, disepakati penggugat? Sepakat. Sepakati oleh Bisa penggugat? disepakati. Bisa sepakati. Boleh. Saya sudah menyiapkan di sini. Ya, gimana Bapak Hafiz?
Sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Baik, saya sudah menyiapkan di sini berkasnya untuk tolong ditandatangani ya. Di sini sebagai Bapak penggugat Bapak Taufik, silakan Pak. Masih, kuasa hukumnya sudah diwakili ya sama Bapak penggugat. Silakan untuk Bapak. Diwakilkan klien saya. Ya, silakan. Diwakilkan ya Pak, Bapak Hafiz oleh Bapak kuasa hukumnya. Terima kasih Pak Mediator. Di sini alhamdulillah kesepakatan sudah terjalin dan tercapai bahwasanya kesepakatan untuk hibah ini dapat terlaksana dengan cara membagikan kepada ahli waris sakinah ya. Ya Pak. Ini perjanjiannya Bapak Hafiz. Ini perjanjiannya Bapak Hafiz ya. Ya, mungkin sekian dari mediasi ini terlaksana. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak penggugat dan pihak tergugat yang sudah menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian ya. Oke, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor perkara 1326/PDT-G/2021/PA/Gaprah dengan saya ucapkan selesai, saya nyatakan selesai dengan pernyataan perdamaian. Disetujui ya? Ya, bisa Pak. Silakan salaman untuk kuasa hukum dan ini. Terima kasih Pak. Minta maaf Bapak ya Bapak. Ya, Nak. Minta maaf Ya. Bapak. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.